Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armis. Saya mahasiswa studi Sementara Prodi Kendari, jurusan Prodi S1 Keperawatan, kelas T3. Hari ini kami akan mendemonstrasikan tentang perawatan paliatif pada pasien kanker stadium akhir. Di samping kanan saya berperan sebagai pasien dan di samping kiri saya itu berperan sebagai ibu pasien. Silakan masuk. Silakan duduk, Bu. Begini, Bu, tujuan saya memanggil Ibu ke sini, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kondisi penyakit anak Ibu. Iya. Tapi sebelum saya berbicara terlalu jauh, apakah betul saya sedang berbicara dengan Ibu dari pasien atas nama Wulan? Iya. Kalau boleh tahu, Bu, siapa namanya? Ibu Andrian. Oh, oke, Bu. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kondisi penyakit anak Ibu. Tapi sebelumnya apakah dokter sudah pernah menjelaskan terkait dengan kondisi penyakit anak Ibu? Iya. Oh, baik. Apakah Ibu sudah pernah menandatangani surat persetujuan perawatan paliatif? Iya. Oh. Sejauh ini apa yang Ibu ketahui dengan perawatan paliatif? Belum. Ibu belum mengerti tentang perawatan paliatif. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang perawatan paliatif. Perawatan paliatif itu perawatan yang diberikan pada pasien dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien atau kualitas hidup daripada anak ibu. Iya. Mengerti? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu, kondisi penyakit kanker anak ibu itu sudah berada di stadium akhir. Jadi kita sudah tahu mana dia nantinya. Jadi kami perawat atau tim medis yang ada di ruangan ini sepakat untuk memberikan perawatan paliatif pada anak ibu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas anak ibu. Bisa dimengerti, Bu? Iya, Pak. Saya sudah mempersiapkan diri untuk menerima semua keadaan yang terjadi. Tapi yang memberatkan saya, Pak, di anak saya situasinya. Oh, yang memang itu sangat berat untuk setiap orang, siapapun pasti memberatkan. Tapi saya perlu ingatkan lagi kepada ibu dan keluarga harus lebih kuat untuk menerima semua ini. Dan ibu juga harus ingat bahwa anak ibu sudah cukup lama dan cukup kuat untuk melawan penyakitnya. Mungkin saja Tuhan lebih menyayanginya. Tuhan ingin membebaskan penderitaan dari penyakitnya dan Tuhan ingin memanggilnya pulang. Jadi saya sebagai perawat berharap kepada ibu dan keluarga untuk lebih kuat, bersabar dan ikhlas untuk menerima masa-masa sulit ini. Iya, Pak. Tapi kenapa harus anak saya, Pak, dan keluarga saya yang harus sakit seperti ini? Oh, gitu, Bu. Mungkin Tuhan berpikir dengan memilih anak ibu mungkin lebih kuat untuk melawan penyakit ini dan keluarga lebih kuat dan merawat penyakit ini, dan terbukti sampai sekarang, Bu, di masa-masa akhir hidupnya ibu dan keluarga masih selalu kuat, masih selalu mensupport untuk memberikan perawatan. Jadi kami dari tim medis bersepakat untuk bekerja sama dengan keluarga dalam hal untuk memberikan perawatan paliatif pada anak ibu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup daripada anak ibu. Dan satu lagi, Bu, saya ada arahan dari atasan. Kami dari tim medis yang berada di ruangan ini sepakat tidak membatasi jumlah jam kunjungan untuk anak ibu. Jika ada keluarga, kerabat yang ingin membesuk anak ibu, silakan datang
baik di jam besuk maupun di luar jam besuk kami tidak melarang. Itu semata-mata kami lakukan guna untuk mengaplikasikan daripada perawatan paliatif. Baiklah Bu, sampai di sini. Dan seterusnya saya perlu berbicara dengan anak ibu selaku pasien. Iya. Karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kondisi penyakitnya. Baiklah Bu, Ibu bisa ikut saya ke ruangan anak Ibu. Iya. Selamat pagi Mbak Ulan. Pagi Pak. Bagaimana perasaan Mbak Ulan untuk pagi ini? Perasaan saya cemas dan takut Pak. Apakah cemas dan takut Mbak Ulan rasakan terkait berhubungan dengan kondisi penyakit yang dokter jelaskan? Tidak Pak, yang saya takutkan ini menghadapi masalah kematian. Oh gitu Mbak. Mbak Ulan tak perlu takut tentang hal itu karena Mbak Ulan sudah cukup kuat dan cukup lama untuk melawan penyakit ini. Yang perlu Mbak Ulan lakukan yaitu Mbak Ulan cukup perbanyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hal itu bisa membuat tenang Mbak Ulan. Kalaupun nantinya Mbak Ulan sudah melakukan hal itu dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mungkin saja Tuhan lebih menyayangi Mbak Ulan. Tuhan ingin mengangkat atau membebaskan penderitaan yang Mbak Ulan rasakan, dan Tuhan ingin memanggil Mbak Ulan pulang. Iya Pak. Bagaimana Mbak? Sini nanti. Iya. Begini Bu, ada satu hal lagi. Kami dari pihak rumah sakit juga menyiapkan pelayanan spiritual jika Mbak Ulan dan keluarga yang memerlukan pelayanan spiritual, cukup menghubungi kami dan kami akan menyiapkan. Bisa Bu? Iya. Saya kira dari saya cukup sekian. Jika Ibu dan Mbak Ulan memerlukan saya ada di ruangan, cukup ke ruangan saya. Sekali lagi saya pamit untuk kembali ke ruangan. Makasih Pak. Yang kuat Mbak. Iya.